saya dan teman-teman ini mau wawancara Ibu. Kami dari Universitas Solatehan, dalam studi D3 Keperawatan. Kita mau wawancara Ibu terkait pengobatan alternatif yang Ibu lakukan sebagai tugas kuliah kami. Nah, apakah Ibu bersedia untuk kami wawancara Ibu? Bersedia. Baik, Ibu, terima kasih. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon dijawab Ibu. Meskipun ada yang kurang berkenan, Ibu boleh di-skip ya. Gitu. Yang mulai Bu, dari yang pertama, boleh ceritain nggak sih awal berdirinya pengobatan bekam ini? Bekam itu sebenarnya sudah lama, dari tahun berapanya, cuma dari saya mulai dari 2005. Waktu itu saya bekamnya di Jakarta Selatan di Citos, kurang ininya ya, di jalan kalau nggak salah Citos. Jadi saya tidak langsung bekam, jadi saya itu ini kursus dulu lah bahasa ininya ya, sekolah ya. Sekolah itu juga tidak hanya bekam saja, masalah tubuh kita kan harus pelajari sekolahnya. Jadi nggak langsung fokus ke bekam. Terus aseptrinya, aseptri itu dalam arti pengobatan herbalnya, jadi harus belajar juga. Nah dari situ nanti ketemulah baru namanya sekolah bekam. Nah bekam itu kita pelajari itu Bu, manusia itu seperti apa, dari dia punya penyakit apa gitu kan, sunahnya apa gitu, itu harus kita tahu ilmunya. Jadi nanti pengobatannya insya Allah dapat ya. Yang kedua, sebelumnya apakah Ibu mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan atau seperti apa itu? Saya tidak ada dalam kesehatan, tidak ada, tapi sudah mengenal waktu sekolah, tapi sertifikat belum diambil. Cuman sudah sekolah pasti mengenal kesehatannya dulu di dalam sekolahnya sebelum bekam ini gitu. Jadi minimal kita harus tahu itu istilahnya tensi darah tubuh orang tersebut gitu yang harus kita pelajari. Nah sementara dari kesehatan sendiri saya belum, tapi udah sekolah. Selanjutnya, berapa lama waktu yang Ibu persiapkan untuk memulai praktik bekam? Dari berapa lama dari mulainya? Dari dulu kurang lebih kalau saya 2005. 2005 itu jadi langsung ke klinik. Tapi sebelum ke klinik itu kita sudah belajar dulu belajar sekolah, terus belajar bekam, terus pengobatan aseptrinya, jadi herbalnya itu, jadi harus mengenal tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan buat obat. Kurang lebih 2005 lah kalau saya sendirinya. Terus selanjutnya, untuk memulai pengobatan bekam ini, kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan? Nah kalau untuk sekolah, untuk biaya pengobatan, kalau untuk pengobatan bekam itu sebenarnya masalah pembayaran itu tidak dikenakan biaya. Kalau dalam arti untuk penggantian kayak tisunya, kitanya tenaga ya bahasanya. Tapi kalau untuk pembayaran itu kadang-kadang orang mau bayar sekian, mau silahkan, tergantung dari diagnosa penyakitnya si pasien. Dan itu aja. Ibu sendiri nggak mengatakan? Nggak, sebenarnya kalau untuk mematok tergantung dari diagnosa, baru saya ada patokannya gitu ya. Tapi kalau untuk jadi kalau kayak bekam ini, kalau untuk pengobatan nabi sunnahnya, kalau orang maaf ya, untuk orang-orang yang tertentu di kalangan yang itu kan kita tidak boleh nolak, tetap harus diambil dengan bahasa pembayarannya semampu dia ya, semampu dia, bahasa jangan seikhlasnya, semampunya dia gitu ya. Karena kan ini di kalangan orang menengah juga kan banyak yang mau gitu, jadi tidak masalah pembayaran tidak tergantung ininya ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Selama Ibu melakukan ini, keuntungan apa saja yang Ibu dapat? Keuntungannya alhamdulillah kita bisa membantu pasien itu dalam arti sesama muslim ya yang membutuhkan. Alhamdulillah siarnya juga buat ini kan pengobatan nabi disiarkan. Jadi kalau kita muslim terus untuk orang-orang yang udah usia lanjut, alhamdulillah insya Allah ya, izin Allah kebantu. Manfaatnya banyak sih. Udah alhamdulillah dari 2005 sampai sekarang masih ya. Jadi udah lama. Jadi mereka lebih ke herbal dulu tapi aman gitu. Selanjutnya, selain keuntungan juga pasti ada kerugian ya Bu ya? Berapa sih kerugian yang Ibu alami selama melakukan pengobatan ini? Kerugiannya sebenarnya dari ya memang tenaga ya, tapi kita nggak boleh hitung-hitungan tenaga. Awalnya itu dari ininya dulu, Bisa pecah ya Bu? alat bekamnya ini kan punya kita dulu standarnya. Memang kalau dari dinas kesehatan memang punya sendiri, cuman kalau untuk awal orang yang belum punya kan kita harus punya kita dulu gitu. Itu aja paling kerugiannya mah nggak ada lah salah. Kerugiannya paling ya sementara ini kita mau ini untuk usahain orang itu biar kita bantu, adalah kerugian dalam arti alat-alat peralatan gitu. Selanjutnya, dengan proses yang rumit seperti itu Bu, pasti ada kendala yang dialami Ibu. Apa sih kendala yang terjadi biasanya? Keberangkatan, kadang-kadang kan kalau posisi jauh kendaraan gitu kan, tenaga kan, kalau ada rasa gak enak badan ya
diusahain supaya kita enak badannya berangkat dari tubuh orang. Jadi kita udah sebelum bekam kan udah janjian nih pasiennya kayak tadi alhamdulillah kan 5 orang. Jadi cut-cutnya itu harus pas gitu loh. Jadi semua kebagian dapat gitu. Oke, ya. Biasanya pasien yang datang ke sini mulai dari umur berapa? Dan biasanya penyakit apa aja yang dikeluhkan pasiennya? Lebih ke tensi, lebih ke kolesterol, gula darah juga ada, tapi lebih banyak ke tensinya pada tinggi. Terus ada juga kemarin asma, turun di berat badan nggak ada, bisa insya Allah. Tapi dilihatkan ya, maksudnya dari makanan itu bukan dia mau menurunkan karena dari bekam. Bekam hanya membantu sekian persen yang bisa untuk kesehatan. Terus asma, jantung, ada juga bisa sih, semua penyakit sebenarnya bisa, asal kita sudah mempelajari semua penyakit lah bahasanya, insya Allah dengan izin Allah ya. Mungkin dari banyaknya pasien yang ibu tangani, ada nggak sih salah satu pasien yang berhasil sembuh dan kembali seperti sebelum sakit? Nah alhamdulillah, kalau yang saya bilang tadi, semua izin Allah. Kalau saya ibaratnya hanya mengasih sekemampuan saya dengan bekam ya, tapi kalau perantaranya, tapi tetap masalah sembuh izinnya Allah. Jadi tidak bisa kita bilang oh ini pasien ini sembuh karena Bu Rina, bukan. Saya kan Bu Rina, oh bukan. Jadi pasien itu bisa sembuh karena izin Allah. Ya, itu yang benar. Bukannya ibaratnya orang itu sembuh, bisa sembuh, nggak bisa. Kalau Allah belum mengizinkan tadi sembuh ya tidak sembuh. Mungkin izin Allah, mungkin dia punya sesuatu gitu kan gitu. Kalau masalah sembuh relatif, semua izin Allah. Ya, gitu. Bisa dikaitkan sama bekam ini, cuma hanya sebenarnya perantara dari saya. Ya. Ibu, ini pertanyaan terakhir. Biasa ya. Harapan ibu terhadap praktek pengobatan ini boleh disampaikan nggak? Harapan ke depannya ibu? Harapan kedepannya pengganti saya banyak. Amin. Biar pada bisa semua, terutama yang untuk latihan ini ya, semuanya bisa ikut juga membantu menyiarkan pengobatan Nabi. Ya, bukan hanya saya, tapi ini nanti pendidik-pendidiknya nanti insya Allah kedepannya ya, itu aja. Biar kita sama-sama bisa mengikuti sunnahnya Nabi gitu. Terutama orang tua. Ibu itu kalau bisa dibakar. Jadi kalau bekam itu seumur hidup sekali tetap mengikuti sunnah Rasul, tetap sudah mengikuti. Udah habis. Terima kasih ibu. Saya minta tolong. Ya. Terima kasih telah membantu tugas kami. Semoga karya ibu di dunia makam ini makin lancar. Amin, ya Allah. Harapan ibu bisa terwujud. Amin, ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama ya, sama